Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan agar hati kita dibukakan untuk mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami memuji keagungan-Mu ya Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang murah hati dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami, untuk Tuhan tabur dengan benih-benih firman Tuhan yang akan menegur, menghibur kami, sekaligus juga menyapa kami. Biarlah Tuhan, kami terus menjadi tanah yang subur, yang menerima firman-Mu dengan segala kerendahan hati, untuk senantiasa kami hidupi sebagai suluh bagi langkah kami, dan juga pedoman dalam kehidupan keseharian kami. Untuk itu Tuhan, berikanlah hikmat Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu berkarya bagi setiap kami, sehingga kami tidak hanya mendengarnya, tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan dalam keseharian kami, kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dan menolong kami. Inilah permohonan kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam Kristus Sang Penabur yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sesungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyi bersama-sama Mazmur 65 ayat 10 sampai 14. Puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau indahkan tanah itu, beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya, penuh berisi
Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar rasa. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti, dan karena itulah ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ibu bapak yang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, katanya kan malu bertanya sesat di, kita lagi di mana? Berarti kalau malu bertanya sesat di, makanya saya mau bertanya buat kita semua. Supaya jangan saya yang sesat gitu ya. Bapak Ibu, pertanyaannya simple tapi past tense. Ya. Lebih ngeselin yang mana? Asik nih kalau udah pakai pilihan nih, ada pilihan ganda nih ya. Siap-siap ya. Lebih ngeselin yang mana? Siap-siap. A. Menghadapi dan menasehati seseorang yang keras kepala. B. Menghadapi dan menasehati orang yang labil. C. Menghadapi dan menasehati seseorang yang sombong banget. A, B, C. Hah? C. Coba yang A, gitu. Yang jawab pilihannya, 1, 2, 3. Yang A? Oh ada. Tadi yang B apa sih Kak? Aku lupa. Oh iya ingat. Kalau yang B, kalau yang B coba, siul. Ada? Ketutup masker Pak? Ya udah nggak apa-apa lah. Yang C coba, yang C? Banyak bener. Lebih ngeselin yang mana? A, B atau C? Kalau boleh dibilang jawabannya semua ngeselin. Betul gak sih? Bener ya? Orang yang keras kepala, waduh keselin banget. Dikasih tahu, gak ngerti-ngerti. Dikasih tahu, gak mau ngerti. Yang labil juga begitu, dikasih pilihan A, B, C, D, dia gak pilih semua. Giliran gak pilih, dia bingung harus milih yang mana. Betul ya? Nah, yang C lebih-lebih lagi. Mau ngasih nasihat, kita yang dinasehatin. Betul kan? Kita tanya, kita dinasehatin. Kita ngomong, dia nyombongin kita. Betul nggak? Wah ini cuma bisa diem. Kapan bisa kabur dari dia gitu ya. Kalau udah ketemu orang begitu kan biasanya begitu, betul nggak? Udah malas ketemu dia. Ya. Ketiga sikap atau karakter ini seringkali kita jumpai Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita pernah berjumpa dengan orang itu atau jangan-jangan orang menjumpai kita dengan karakter yang seperti ini, betul ya? Udah keras kepala, labil, sombong, menyatu pula ya. Sehingga kadang-kala kalau kita berjumpa dengan mereka atau menasehati, berhadapan dengan mereka, dengan dia atau dengan bahkan juga orang terdekat kita yang mungkin keras kepala, labil, bahkan sombong, maka akan muncul dalam benak pikiran kita, apa gunanya saya melakukan sesuatu yang belum tentu berhasil dan sia-sia. Toh saya ngomong juga gak akan didengar. Toh saya ngomong juga gak akan pernah berhasil, betul gak? Dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali gak nurut, cukup. Ya betul ya? Sehingga kalau udah harus disuruh, ayo kamu yang ngadepin. No. Enggak. Udah gak usah, skip aja tuh orang. Ya, Mama ngomong dong sama papa supaya aku dibeliin ini. Papa kan keras kepala. No, gak mau. Kamu aja gak didengar apalagi mama gitu. Betul?
Kok pada begini ya? Pada nggak berani. No, nggak mau. Ketemu orang yang keras kepala nggak mau, ketemu orang yang sombong nggak mau, ketemu orang yang labil rasanya nggak mau. Atau kalaupun sudah terlanjur ketemu, menghadapi, mungkin kita udah sampai titik pada, ada males. Betul nggak? Betul? Ya, kalau kita harus berhadapan, sampai kemudian harus menangani, harus setiap hari berjumpa mungkin, ya kita udah ngasih tahu, udah memberikan sesuatu tetap nggak berhasil dan rasanya sia-sia, kita bisa pada titik males, udah stop, berhenti. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit juga yang kemudian memilih untuk tetap mencoba mengingatkan, meskipun sadar betul apa yang dia lakukan, apa yang dia ingatkan, dampaknya nggak terlalu signifikan. Sehingga status dalam hidupnya, capek sih, tapi saya tetap mau mencoba. Nah, pernah nggak kayak begitu? Iya sih Pak, bener, saya udah ingetin, capek, tapi saya tetap mau mencoba. Bosen sih Pak ngingetin, ya ngasih tahu, tapi saya tetap mencoba. Nah, pernah begitu? Nah ini pilihan yang D kalau begitu ya. Tadi A, B, C, nah ini yang D. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan ketegangan ini. Ketika kita sebagai orang yang memberitahu sesuatu dan orang yang menerima itu tadi keras kepala, mungkin juga labil, mungkin juga dia sombong, rasanya kita udah capek, rasanya memang gak mau. Tapi tidak sedikit yang kemudian memilih, oke saya tetap mau karena saya punya kepentingan bagi dia. Karena dia tanggung jawab saya dan lain sebagainya. Ya, ketegangan ini akan selalu muncul. Nah pertanyaannya adalah, kalau Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya, dan kita seperti orang, bukan seperti orang, seringkali ndablek, keras kepala, labil juga, dan bahkan kadangkala sombong di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan milih yang pertama gimana Bapak Ibu sekalian? Kasih tahu tuh ke jemaat Bintama, begini kata firman Tuhan. Jemaat Bintama, gak mau. Ngapain dengar? Apakah Tuhan kemudian tidak setia terhadap umatnya? Enggak. Ini yang membedakan. Ketika kita dengan gampangnya menolak, ketika kita gampangnya juga mendenial, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan manusia-manusia seperti kita yang kadangkala tidak setia di hadapan Tuhan. Betul enggak? Yang kadangkala udah keras kepala, labil, sombong pula di hadapan Tuhan. Dan disinilah yang kita mau lihat dari perumpamaan penabur Bapak Ibu sekalian. Ya, perumpamaan penabur yang kemudian digambarkan oleh Yesus sebagai adalah seorang penabur. Ini perumpamaan tentang kerajaan sorga, berita kerajaan sorga. Nah apa sih menariknya dari perumpamaan ini sehingga kok tema kita adalah penabur yang setia. Dari mana setianya dan seperti apa setianya? Mari kita lihat bersama-sama. Tadi kita diperhadapkan dengan bacaan Injil tentang penabur benih yang menaburkan benih lalu kemudian jatuh di 4 kondisi tanah, betul ya? Pertanyaannya, itu penabur asal-asalan atau cuma iseng? Lalu kemudian itu kesengajaan atau nggak sengaja? Mau lagi lempar, jatuhnya salah, gitu ya? Kadang-kala kan kita juga begitu ya. Udahlah coba aja iseng, siapa tahu dapat. Iseng-iseng berhadiah, walaupun kadang-kala iseng-iseng berbahaya, ya, betul ya? Atau jangan-jangan ini sebuah harapan yang begitu tinggi, pokoknya saya tabur di mana aja akan terjadi? Atau sisi lain ini keputusasaan? Saya udah nggak tahu lagi nabur di mana, saya lempar aja lah. Tumbuh-tumbuh, enggak. Gitu ya? Kalau di sini ada yang suka tanaman kan kadang-kala gitu. Udah Pak saya coba tumbuh syukur, enggak juga. Ya syukurinlah. Gitu ya, betul ya? Atau jangan-jangan apa yang dilakukan penabur benih ini adalah sebenarnya sebuah gambaran kesia-siaan. Atau mungkin juga kebiasaan seorang yang bercocok tanam. Ya dia mau dimanapun dia akan menaburkan benih. Yang penting tumbuh, menghasilkan buah, panen, dapat hasilnya. Apakah keempat alasan ini sehingga si penabur benih ini melemparkan benihnya ke 4 kondisi tanah? Jawabannya bukan ini sama sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Penabur benih ini menaburkan ke semua, keseluruhnya bukan asal-asalan, bukan karena nggak sengaja, bukan karena putus asa atau menganggap ini kesia-siaan. Tapi menjadi sebuah anugerah
untuk tanah-tanah yang dijumpai. Persoalannya baru terjadi di sini bahwa benih yang tertabur itu jatuhnya di tanah yang berbeda-beda. Apa tanah yang berbeda-beda itu? Tadi kita sudah sangat gamblang diceritakan di dalam Injil itu 4 tanah yang berbeda dengan 4 penjelasannya dan maksudnya. Yang pertama ada tanah di pinggir jalan, ada di pinggir jalan, lalu kemudian tanah berbatu, lalu kemudian tanah bersemak duri dan tanah baik. Apa perbedaan dari keempatnya ini? Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama adalah di tanah yang di pinggir jalan, benih yang jatuh itu datanglah burung dan makan benihnya. Walaupun ini sangat logis, burung makannya biji-bijian. Jadi kalau makan benih masih logis. Kalau burung makannya uang rakyat, maksudnya ya itulah pokoknya, itu baru bermasalah, ya kan? Datang burung dan memakannya. Tapi apa maksud dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan itu tidak dimengerti. Sehingga datanglah si jahat yang menyesatkan orang itu. Dia sama-sama nerima tapi dia nggak ngerti. Datanglah godaan si jahat menyesatkan orang itu. Tanah berbatu tadi dikatakan ada tanahnya tenang. Tapi tipis. Dia bisa bangun, dia bisa bertumbuh. Tapi ya tidak tahan lama. Artinya apa? Orang-orang ini mendengar dan bergembira menerima firman Tuhan, tapi kalau ada penindasan dan penganiayaan, layu Bapak Ibu sekalian. Kita pulang dari gereja, saya berterima kasih firman Tuhan. Saya baca Alkitab ini merasa tenang. Begitu ada sesuatu yang menekan, lupa dengan firman, lupa akan janji Tuhan, apalagi lupa berdoa sama Tuhan, betul ya? Nah, tanah yang bersemak duri, ini lebih ekstrim lagi. Bertumbuh bisa. Tapi jangan lupa, semak duri itu juga bertumbuh. Betul nggak? Ya, jadi bertumbuh bersama, semakin besar, mau berbuah, terhimpit dengan duri-duri yang tajam. Di sini mau digambarkan bahwa orang itu mendengar firman Tuhan, tapi nggak bisa berbuah. Karena apa? Karena banyak kekhawatiran. Tapi sekaligus juga digoda dengan tipu daya. Nah, yang keempat nih, Yesus menggambarkan tentang tanah yang baik. Dia berbuah berkali-kali lipat, artinya menjadi orang yang mendengar dan mengerti firman Tuhan, tapi sekaligus menghidupinya. Nah, pertanyaannya dari keempat ini kita yang mana Bapak Ibu sekalian? Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, tanah baik, atau tanah sengketa? Yang mana kita ini? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa yang ditaburkan itu sama. Tapi yang beda adalah respons dan situasi penerimanya. Betul ya? Firman yang ditaburkan sama, ayat yang kita baca sama, tapi respons kita bisa berbeda-beda. Saat kita sedang takut dan khawatir, baca tentang penyalipan Yesus juga bisa makin khawatir, betul enggak? Tapi juga bisa melihat bacaan penyalipan Yesus sebagai sebuah penguatan. Yesus aja disalib, dia tetap taat, dia tetap kuat, masa saya enggak? Nah, ini kan tergantung respons si pembacanya, betul? Respons yang menerimanya, firmannya sama. Nah, persoalannya adalah keempat tipe itu bukan dibedakan bahwa si A tipenya begini, si B tipenya begini, enggak. Bisa ada dalam satu orang, setuju enggak? 4 tipe tanah itu bisa dalam satu orang. Kita bisa menjadi orang yang keras kepala, ya, di tanah berbatu, di pinggir jalan, yang karena si jahat akhirnya kita tersesat, dikasih tahu nggak mau, akhirnya tersesat, betul nggak? Kita bisa menjadi orang yang labil oleh karena kekhawatiran, pilih A salah, pilih B salah, nggak milih salah, milih juga salah. Atau kita menjadi orang yang sombong, tenang, saya bisa, ini kekuatan saya pengen capai target, saya pengen sukses, Tuhan belakangan. Tipu daya kekayaan menghimpitnya, membuatnya menjadi sombong, itu pernah ada nggak dalam diri kita? Yes, bisa. Tapi juga di sisi lain, tanah baik juga ada dalam diri kita. Ya, ketika hari Minggu, cinta Tuhan. Betul ya? Ketika hari Senin, balik lagi keras kepala. Betul nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 gambaran ini bukan menunjuk pada si A itu yang ini, si B itu yang ini, enggak. Coba berkaca pada diri sendiri. Mungkin 4 tipe tanah ada dalam diri kita. Persoalannya, yang mana yang sedang menonjol? Betul nggak? Yang mana yang sedang muncul
saat ini. Ketika firman itu ditabur kita, apakah masih menjadi orang yang keras kepala? Apakah kita menjadi orang yang labil karena kekhawatiran? Atau yang tercengkram dengan berbagai macam godaan? Atau jangan-jangan kita memang datang dengan kerendahan hatian karena kecintaan pada Tuhan? Nah, seringkali keempat tanah ini tuh, tumplek-blek dalam diri kita. Betul nggak? Ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau diingatkan menjadi penabur yang setia. Sekalipun ada 4 tipe tanah dalam diri kita, yang harus kita pegang adalah ada Tuhan yang selalu menabur firman dengan setia untuk setiap kita. Apakah firman Tuhan gak ditaburkan bagi mereka yang berdosa? Hah? Apakah firman Tuhan hanya bagi orang-orang yang saleh aja? Enggak, siapapun. Dan Tuhan tetap memberikan itu. Sebab ada keyakinan bahwa apa? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Yesaya 55 ayat 11 yang tadi kita baca. Tuhan meyakini bahwa firman-Nya itu pasti bekerja. Memang dalam perspektif kita sebagai manusia, kita nggak tahu kerjanya munculnya kapan, betul ya? Ya karena tadi, jangan-jangan tanah kita lagi tanah berbatu. Belum menjadi tanah yang baik. Kita masih menjadi orang-orang pinggir jalan. Yang menerima, nggak ngerti harus diapain. Datang godaan, hilang tuh. Ya, firman yang punya kehendak dan kuasa untuk berhasil dalam diri kita. Maka dari itu hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi penabur yang setia. Apa sih penabur yang setia? Gimana sih untuk memulai menjadi pribadi-pribadi yang setia? Dalam menerima firman Tuhan, berusaha menjadi tanah yang baik di tengah berbagai macam bentuk tanah yang ada dalam diri kita. Yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk satu. Setialah pada sang penaburnya. Pada benih yang ditabur sang penabur itu. Ada 3 pilar dalam kehidupan beriman kita. Tuhan, iman, firman. Bagaimana mengenal Tuhan? Lewat firman Tuhan salah satunya. Lah persoalannya adalah bagaimana mau mengenal Tuhan? Firman aja gak pernah dibaca. Oh saya beriman Pak. Tapi gak tahu kepada siapa Pak. Katanya sih kepada Tuhan. Tapi kamu pernah baca firman? Apa itu? Makanan apa itu Pak? Ya. Sama, jadi ini ketiganya saling menguatkan. Tuhan menghadirkan firman supaya kita punya iman kepadanya. Sehingga pertama-tama untuk menjadi penabur yang setia, setialah pada sang penaburnya dan benihnya. Walaupun kadangkala kita tahu Bapak Ibu sekalian, menggantikan iman itu bisa dengan mudah. Betul nggak? Apa pengganti iman kita? Siapa Tuhan kita? Ya, pilih nggak ada wifi atau nggak ada Alkitab? Ada wifi Pak supaya bisa download Alkitab. Aja. Ya. Wah Pak, saya pengen nonton konser idola saya Pak. Semua di kamar saya fotonya dia. Ada salib nggak di kamar? Hah? Harus ya Pak? Saya maksudnya bukan nggak ngebolehin kita punya idola, enggak. Tapi jangan sampai sesuatu itu kemudian mengubah kesetiaan kita pada sang penabur dan benih yang ditaburkannya. Inilah sebuah bentuk kesetiaan yang pertama. Kalau Allah aja setia menaburkan kebaikan buat kita. Loh, kitanya yang sering kabur dari kesetiaan Tuhan, betul enggak? Maka pertama-tama menjadi penabur yang setia adalah ingat, setialah pada sang penabur dan benihnya. Ingat 3 pilar ini. Kalau engkau mengaku beriman, berimanlah pada Tuhan dengan mendalami firman-Nya. Supaya bertumbuh imanmu, lihatlah firman itu sebagai cara Tuhan menuntun dan menghasilkan kehendak Tuhan buat diri kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, selain tadi setia pada penabur dan benihnya, nah ini tugas kita. Menggemburkan tanah, yaitu menggemburkan diri. Tadi saya mengatakan bahwa kita ini bisa menjadi 4 tipe tanah, betul ya? Tambah 5 tadi ya, tanah sengketa kan? Betul ya? Disengketakan antara yang jahat dan yang baik, maksudnya begitu. Ya. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita mengubah tanah berbatu, tanah bersemak duri menjadi tanah yang gembur?
Atau jangan-jangan kita dengan sengaja, saya lebih baik punya tanah berbatu aja Pak. Ngerti sih tapi gak mau melakukan. Ya betul ya. Udah tahu tapi gak mau lakuin. Nah itu yang repot. Tahu tapi gak mau. Jadi disinilah yang kedua, penabur yang setia mengajak kita untuk setialah merawat dan menggemburkan tanah untuk kita menerima benih itu. Ubah tanah batu, semak duri, tanah tipis jadi tanah gembur. Caranya gimana? Buka diri pada firman Tuhan yang menegur, menghibur. Tentunya dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu sekalian. Ada lagu ya, firman-Mu yang ubahkan sikap hati. Ya, ini buktinya. Bukalah hati kita pada firman Tuhan yang menegur. Memang ditegur sakit, tapi kalau Tuhan yang menegur itu membangkitkan kehidupan kita. Menumbuhkan kehidupan kita. Maka dari itu lawanlah segala godaan. Makanya tadi di dalam surat Roma, Paulus mengatakan antara hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Nah ini tarik menarik terus, akan selalu ada. Tanah berbatu, bersemak, pengen jadi gembur. Loh gimana? Wong semak sama batunya gak dibuang kok. Loh piye? Pengen berusaha gembur. Pengen supaya bertumbuh. Batu dan semak durinya masih ada. Ya, lawan segala godaan dan juga bangkitlah dari segala tekanan dan ketertindasan. Walaupun berat, kita percaya seperti pemazmur tadi katakan, Tuhan mengalirkan air, memberikan pertumbuhan. Percayalah, kalaupun ada penindasan, ada ketertindasan dan tekanan, Tuhan akan mengalirkan cara-caranya yang ajaib. Tugas kita menggemburkan tanahnya, lawan godaan dan juga bangkit dari segala kekhawatiran. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, penabur yang setia. Ya, kalau tadi kita sudah setia pada sang penabur utamanya dan benihnya, lalu kemudian bersiap menggemburkan tanah kita. Yang terakhir, ayolah kita menaburkan firman Tuhan. Lah tapi saya bukan pendeta Pak. Kayak mana caranya menaburkan firman Tuhan? Alkitab dilempar-lemparin begitu? Disobek lalu, aku menaburkan firman Tuhan. Begitu ya? Begitu? Atau gimana? Bapak Ibu yang terkasih, menaburkan firman Tuhan adalah bisa dengan menjadi role model. Kita sebagai pasangan, sebagai orang tua, bekerja, berusaha, bisnis, melayani, termasuk sebagai pribadi yang sekolah, yang sedang studi, itu bisa jadi role model setidaknya untuk diri sendiri. Realitasnya kadangkala di keluarga mungkin ya Bapak Ibu sekalian, kita tanpa sadar menggali tanah berbatu untuk anak-anak kita. Karena banyak kekerasan terjadi di rumah, sumpah serapah, hinaan, cacian. Sehingga yang ada di rumah itu tanah berbatu dan bersemak duri. Anak-anak kita merasakan rumah saya semak duri semua Pak. Bagaimana saya mau bertumbuh firman Tuhan? Role modelnya begitu. Jadi pertama-tama untuk menaburkan firman Tuhan dengan setia, jadilah role model yang terus bergantung pada sang penaburnya. Sama dengan pasangan juga begitu. Dengan pekerjaan kita juga, dengan pelayanan, dengan tugas-tugas kita juga begitu. Ada role model yang Tuhan tanamkan untuk kita menjadi penabur-penabur yang setia. Nggak kebayangkan? Kalau misalnya ternyata apa yang kita lakukan itu ada orang yang melihat dan kemudian mereka menilai, kok kayak begini ya, orang Kristen, kok yang ditaburkan kebencian, kata-kata kotor, kemunafikan. Bagaimana orang bisa merasakan taburan kasih Tuhan kalau kita role modelnya begitu? Selanjutnya juga kita bisa melakukan dengan kesungguhan Bapak Ibu sekalian. Kita tulus dalam hidup memancarkan firman Tuhan. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik, ya sudah, biar Tuhan juga yang bekerja di dalam orang itu. Betul enggak? Ya. Kadang-kadang kita maksa, habis itu konflik, ya, lupakan Tuhan, enggak dilibatkan. Yang terjadi adalah apa yang kita tabur, ya, tidak pernah dirasakan. Karena tidak ada kesungguhan dan ketulusan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, menabur firman Tuhan dengan ketekunan. Kalau tadi kembali ke ABC. Apa tadi? Kok saya jadi lupa? Ngeselin. Salah ngeselin. Yang keras kepala,
yang labil dan sombong, seringkali kita udahlah nggak usah ngomong lagi. Betul ya? Nah sekarang saatnya kita juga mengingat bahwa perlu ada ketekunan. Tuhan sendiri kepada orang-orang yang keras kepala, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang labil tetap menyatakan taburan firman-Nya. Nah kita pun juga terus dipanggil untuk berhadapan dengan mereka. Rasanya memang capek, rasanya memang makan hati ketika apa yang baik kita sampaikan tidak didengar. Tapi tepat pada waktunya Tuhan akan mengetuk orang itu. Sehingga juga mau menjadikan dirinya sebagai tanah-tanah yang gembur. Tugas kita adalah membagikan benih yang sudah kita terima kepada mereka yang saat ini juga sedang berproses. Buat anak-anak kita tidak punya warisan harta, tapi kita punya warisan budaya, tradisi, prinsip dan nilai-nilai. Anak kita rasanya batu banget, gak apa-apa, kita terus mengajarkan. Kita gak tahu tuayannya kapan, betul ya? Tapi mereka akan mengingat apa yang baik dari kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi penabur yang setia, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.